Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Gunawan, NIM 2020 D1 B170. Selanjutnya, Baik Vina Fibrianti, NIM 2020 D1 B165. Selanjutnya, Enji Vando Martin, NIM 2020 D1 B167. Selanjutnya, Imam Fauji, NIM 2019 D1 B050. Definisi dan deskripsi gempa bumi. Gempa bumi didefinisikan sebagai getaran yang bersifat alamiah yang terjadi pada lokasi tertentu dan sifatnya tidak berkelanjutan. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi secara tiba-tiba. Pergeseran secara tiba-tiba terjadi karena adanya sumber gaya atau force sebagai penyebabnya, baik bersumber dari alam maupun dari bantuan manusia. Kerusakan struktur bangunan akibat gempa. Kerusakan struktur bangunan bisa dikelompokkan berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, kerusakan struktur bangunan akibat langsung dari gempa. Kerusakan struktur akibat langsung dari gempa disebabkan oleh kerusakan permukaan tanah dan efek getaran yang ditransmisikan dari tanah ke struktur. Penyebab kerusakan struktur akibat langsung dari gempa harus diperhatikan dan diantisipasi. Yang kedua, kerusakan struktur bangunan akibat tidak langsung dari gempa. Sedangkan kerusakan struktur akibat tidak langsung dari gempa disebabkan oleh kelongsoran lereng, banjir akibat bendungan pecah, kebakaran, tsunami, dan lain-lain. Kerusakan permukaan tanah, surface faulting. Akibat kerusakan permukaan tanah yang disebabkan gempa, baik yang berupa tanah ambles, terbelah, dan terbuka maupun karena likuifaksi, akan menimbulkan kerusakan struktur bangunan di atas permukaan tanah tersebut yang sulit untuk diantisipasi. Yang pertama, kerusakan permukaan tanah. Kerusakan yang terjadi pada permukaan tanah pada saat gempa berlangsung. Kerusakan ini sulit diantisipasi karena yang rusak adalah struktur tanahnya, yang mengakibatkan struktur bangunan di atasnya terimbas, mengalami kerusakan juga. Kerusakan permukaan tanah. Yang kedua, likuifaksi. Jika muka air tanah tinggi dan butiran tanahnya lepas, maka pada saat terjadinya gempa yang intensitasnya tinggi dan lama, getaran gempa cukup panjang, akan terjadi tekanan air pori hidrostatis yang berlebihan yang disebut likuifaksi atau liquefaction. Perambatan getaran gempa itulah yang menyebabkan beban siklik pada tanah dan mengakibatkan peristiwa liquefaction di permukaan bumi. Beban siklik yang cukup lama pada tanah dapat mengurangi void ratio pada batas tertentu walaupun dengan kecepatan yang semakin menurun. Likuifaksi dapat menyebabkan penurunan yang berbeda pada permukaan tanah yang menjadikan struktur bangunan di atasnya amplas, miring, bahkan terguling. B. Kerusakan akibat getaran di permukaan tanah. Pada saat terjadinya gempa, permukaan tanah di bawah struktur bangunan akan bergetar. Getaran tersebut akan ditransmisikan ke struktur bangunan di atasnya, sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan. Berdasarkan tingkat kerusakan bangunan akibat getaran gempa, dibedakan atas 3 jenis kerusakan, yaitu 1. Kerusakan non-struktural. Kerusakan yang terjadi elemen non-struktural dari bangunan seperti dinding atau tembok, partisi, pintu, jendela, furnitur, dan lain-lain. Ciri-ciri kerusakan non-struktural. Yang pertama, retak halus, lebar celah kurang dari 0,0075 cm pada plesteran. Serpihan plesteran berjatuhan dan mencakup luas yang terbatas. 2. Kerusakan struktural sebagian. Kerusakan yang terjadi pada sebagian elemen struktur dari bangunan seperti kolom, balok, plat, furnitur, dan lain-lain. Akibat getaran gempa dan struktur tidak mengalami keruntuhan total atau masih berdiri seperti gambar di bawah ini. Ciri-ciri kerusakan struktur sebagian yaitu 1. Retak besar, lebar celah kurang lebih dari 0,6 cm pada dinding. Retak menyebar luas di banyak tempat, seperti pada dinding pemikul beban,
kolom, cerobong miring, dan runtuh. 3. Kemampuan struktur untuk memikul beban sudah berkurang sebagian. 3. Kerusakan struktur total. Kerusakan yang terjadi elemen struktur dari bangunan yang mengakibatkan bangunan mengalami keruntuhan total akibat gempa. Ciri-ciri kerusakan struktur total yaitu 1. Dinding pemikul beban terbelah dan runtuh. Bangunan terpisah akibat kegagalan unsur-unsur pengikat. 50% elemen utamanya mengalami kerusakan. 4. Bangunan roboh seluruhnya. 5. Tidak layak huni. C. Kerusakan akibat longsoran lereng tanah. Guncangan gempa bumi ternyata tidak hanya merusak bangunan rumah. Gempa bumi membawa dampak bagi kondisi lingkungan. Sebagian terpicunya longsoran berlereng curam yang berada dalam kondisi kritis akibat guncangan gempa. Akibat pengaruh gempa, tegangan pori udara dalam lapisan tanah pasir, lensa-lensa pasir mengikat, mengakibatkan tegangan efektif tanah menurun dan bahkan mencapai nilai terendah 0 apabila lapisan tanah lempeng terletak di atas lapisan batuan keras atau bedrock. Akibat pengaruh gempa pada kedua masa tersebut, tanah dan batuan mempunyai percepatan yang berbeda, sehingga bidang kontak kedua lapisan ini menjadi bagian yang lemah. Terjadi rekahan yang juga sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya longsoran. Secara umum, penyebab kerusakan pada bangunan akibat gempa. Pertama, beragam kondisi iklim dan topografi. Rendahnya kualitas bahan bangunan yang dipakai, rendahnya kualitas pelaksanaan pembangunan, kurangnya pengetahuan teknis, serta keterampilan di dalam pelaksanaan bangunan, keterbatasan biaya pembangunan, serta struktur rangka pemikul. Struktur rangka pemikul yang terdiri dari struktur rangka sederhana dengan mengisi untuk menahan beban lateral secara bersama-sama, dan struktur rangka balok dan kolom kaku untuk menahan beban lateral. Ada 3 pendekatan untuk mengantisipasi terjadinya gempa agar tidak menimbulkan dampak yang besar. Pertama, pendekatan struktural, yakni mengikuti kaidah-kaidah konstruksi yang benar dan memasukkan parameter kegempaan dalam mendirikan bangunan. Kedua, pendekatan non-struktural. Dengan membuat peta rawan bencana gempa, informasi potensi gempa ini dimasukkan dalam perencanaan wilayah. Ketiga, intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemahaman dan pelatihan penyelamatan dampak gempa. Oke, sekarang kita berada di lokasi, jadi dapat kita lihat di belakang bahwa ini adalah bangunan rusak pasca gempa tahun 2018 yang melanda Lombok dengan kedaratan skala 6,7 skala Richter. Jadi ini tingkat kerusakannya non struktural, dapat dilihat temboknya retak dan plesterannya pada berjatuhan, plesterannya mencakup luas terbatas. Oke, sekarang kita berada di lokasi kedua, sama juga terjadi pada tahun 2018, ini gempa Lombok. Jadi dapat kita lihat ini untuk kerusakan struktur sebagian. Kerusakan strukturnya terdapat pada retak besar, lebarnya kurang dari 0,6 cm pada dinding. Nah, sehingga kemampuan struktur untuk memikul beban sudah berkurang sebagian. Dapat kita lihat. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah ini ada tempat di belakang yang bakal kita cek lagi. Oke, sekarang kita ke belakang. Dapat kita lihat, kita menuju area belakang, dan ini ada retak-retak dikit juga di belakang, di sampingnya ini. Jadi ada informasi bahwa ini di pojoknya tidak memakai kolom praktis. Nah, ini tidak mengikuti kaidah-kaidah konstruksi yang benar dan memasukkan parameter kegempaan dalam mendirikan bangunan. Nah, ini yang paling bahaya dan kita harus sadari bahwa ini tidak boleh dilakukan.
Oke, ada 3 pendekatan untuk mengantisipasi terjadinya gempa agar tidak menimbulkan dampak yang besar. Yang pertama, pendekatan struktural, yakni mengikuti kaidah-kaidah konstruksi yang benar dan memasukkan parameter kegempaan dalam mendirikan bangunan. Kedua, pendekatan non-struktural dengan membuat peta rawan bencana gempa. Ketiga, intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.